Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian katanya paling terupdate, terkini dan terzuzur. Dan bukan review. Ya, bukan review. Jadi kalau ada yang bertanya, "Bang, review mana?" Masih salah ya. Iya, sudah tidak membaca. Gitu, Lu jangan mancing-mancing, gue lagi bindeng ya. Gara-gara panasan Lu kenapa sih malah. sebenarnya, kenapa sih itu hidung di hidung apa tuh? Ini ada plosa Ini gitu bukan ya. iklan ya? Bukan iklan ya. Bukan Gue ke bengkel, siang panas terik, pulang kehujanan. Itu adalah Jakarta Ting, Bang. Betul, gitu ya. gitu ya, nggak Jakarta jelas. tuh memang bisa yang siangnya panas sekali, pulang hujan. Betul. Alhasil hancur badan. Tapi ya udahlah ya. Jadi langsung aja kita tuh kayak bikin mini pacolok dulu kayak ini. Yes. Langsung di awal ini sesuai janji gue kepada Ianawan 1609 ya. Iya. Dia berkata, "Nyesal gue nyumbang view nonton video penjilat Apple. Waduh, yang malah jelek-jelekin kebijakan bagus negara sendiri. Indonesia memang nggak sempurna bro, memang banyak kurangan tapi kita bagus sehingga dukung hargailah." Nah, Dan ini juga kritik kalau bisa. Iya ya. Jadi diindikasikan tuh sepertinya kita seolah-olah tidak pro dengan TKDN. Betul. Kita bisa bilang dong. Iya. Kayak gitu ya. Dari komentar ini kita Iya. tidak pro dengan TKDN. Waduh. Jadi gini, gue kasih tahu background kita nyantek ini. Iya. Gimana? Aldi dan gue itu adalah berasal dari kaum pekerja ya. Ini iya. jadi yang harus tahu ya, TKDN itu kan tentang penyerapan pekerja lah. kurang Ya, lebih. salah satu faktornya. Salah satu faktornya ada kan. Yes. Kita dari kaum pekerja. Iya. Tidak mungkin kita tidak pro dengan TKDN. Iya. Lalu silakan ngomongin TKDN berarti menyambung sama buruh ya. Ya, baru juga. Gua bisa klaim satu-satunya tech reviewer yang menghargai 1 Mei Hari Buruh se-Indonesia, sedunia cuman nyantek. Pede banget klaimnya. Lah, Tapi memang kita sempat sih. Emang kayak iya gitu. kan? Iya. lu cek aja setiap postingan 1 Mei di komunitas YouTube minimal kita merayakan namanya Hari Buruh. Jadi Betul. tidak mungkin lagi nih kita tidak pro dengan TKDN atau tentang pabrik Betul. ya. Jadi nah, dan ini komentar seperti ini tuh sepertinya mengambil kesimpulan sendiri gitu. Terlalu gampang ambil simpulan ya. Iya. Padahal kita juga mengkritik untuk yang lebih baik sebenarnya. Ya, bahkan di beberapa kesempatan kita bilang yang penting resmi. Bener, yang penting resmi. Iya kan? Iya. Artinya kita tidak pro dengan HP yang tidak resmi. Iya. Gitu. Alasannya jelas kan. Berarti agak aneh nih komentarnya nih ya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau ngomong kemarin tuh kita tuh sebenarnya tuh cuman misu-misu tentang bagaimana berinvestasi di Indonesia gitu. Contohnya Tesla kan. Tesla itu harusnya ada di tahun ini pabriknya. Sempat pengen Sempat- rencananya ya. Bahkan udah ngobrol Udah datang Pak orang-orangnya Luhut juga kan, gitu kan, ke kantornya si Elon Musk ya Iya. kan. Terus juga ke kantornya Nyantek. Dia ke Nyantek Ngapain Pak Luhut? Kan gak lucu. Ngapain ya Pak Luhut? Dia datang minta kopi lagi ya. Sama nasi. Gak mungkin ya. Ya udahlah ya. Jadi ya gitu. Jadi alasannya tuh salah satunya adalah birokrasi. Yes, satu Nah, birokrasi. Birokrasi ini tuh adalah hal yang kita rasakan. Bahkan kita bukan investor, adalah rakyat sendiri gitu. Yes. Itu yang kita kritik sebenarnya, bukan kita mengkritik ngapain ada pabrik, ngapain ada TKDN. Ya gitu. benar. Tax holiday sebenarnya pun gua rasa ya memang tidak adil untuk brand lain ya. Yes, Kalau yes. misalnya iPhone tuh Itu bener nggak dapat. adil, nggak adil gitu. situ. Cuman ya setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki menurut gua. Nggak mungkin lah Apple nolak nggak mau bikin pabrik di Ya, Indonesia. nggak mungkin. Cuman dia itu pasti punya ketentuan sendiri lah. Apalagi Amerika gitu ya yang punya standar sangat tinggi gitu. Jadi ya kayak Tesla kemarin kan di Iya. sini aja materinya, artikelnya aja yang jelasin. Ini Renal Kasali yang ngomong ya, Iya, salah satu faktornya Indonesia ataupun ya pokoknya bukan kroco sih. Pokoknya ya yang ada di Indonesia itu tidak mengikuti ya, mindset environmental social governance. Nah, itu yang dia penting tuh. ESG ya. Itu jadi ya gitulah ya. Ya jadi itu kayak semacam apa ya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan gitu. Jadi kan kalau kita memang sangat jelas ya. Kita masih batu bara juga sering. Betul. Kenapa ya. kenapa masih batu bara ya? Wah, jadi inget ini gua Video Benix. Iya. Iya ya. Video Pak Benix ya. Iya, intro gimana dong? Intro. Kita ini sebenarnya tech geek ya sebenarnya. Kita tuh sangat pro dengan EV. Iya. Gitu. Jadi jangan salah ya. Jadi makanya Tesla nggak jadi bikin kemarin tuh salah satu hal yang membuat kita juga kecewa gitu. Betul. Ya itu kacau ya jadinya karena alasannya bahkan ternyata ada pabrik di Malaysia. Bukan pabrik, kantornya Tesla di Malaysia. Iya. Yang artinya Malaysia lebih luas dalam memajukan negara
sendiri. Iya, bahkan kan Banding Indonesia. wah, jauh banget, Pak. Tetangga kita tuh lebih advance kalau dari Iya, segi jauh industrinya banget. ya. Bahkan kalau salah dia ada semiconductor gak sih kalau nggak salah tuh? Ada AMD kan yang di CPU lu aja lu lihat aja bongkar Iya. made in Malaysia Made banyak. in Malaysia ya. Iya. Semiconductor. Iya. Indonesia TKDN-nya masih assembly. Ya. Masih impor nih. Bukannya jelek TKDN-nya, Ya, nggak jelek bagus, juga, bagus. karena mempekerjakan SMK ini teman-teman Iya, SMK kita warga-warga kan. sini juga bagus. gitu. Tapi kalau assembly doang kayaknya masih kayak dikerjain gak sih? Betul ya kalau Kesannya makanya gitu ya. kita kritik kalau bisa tuh ya emang Indonesia tuh provide tuh nggak cuma sekedar kritik oh ini nggak boleh tax holiday tapi lu kasih solusi ke Apple tuh kayak gimana dan Iya. transparansi ke kita. Karena setahu gua ya walaupun ini udah jadi ini pabrik Apple ya, setahu gua yang gua lihat di berita Indonesia nih pemerintahnya tidak memberikan solusi untuk Apple. Yes. Kayak gimana ya cuman kayak misu-misu ngapain tax holiday 50 tahun. 50 tahun. Duitnya nggak ke kita, padahal kan lumayan buat ke pabrik karyawannya gitu kan. Iya. Ya itu kan kata siapa? Udahlah, nah makanya gitu kan. Ini Iya. panjang banget jadi tuh yang kita kritik di sana sebenarnya bukan kritik TKDN ya. Ini harus dicatat ya. Bukan kritik TKDN, bukan kritik Apple harus masuk gitu ya dan tidak menjilat Apple. Kalau kita jilat brand Cina yang dekat sama kita masih make sense. Masih make sense. Karena kita butuh barang mereka kan. Betul. Kalau Apple Ya, tidak barang ada juga. tuh tiba-tiba datang tok tok tok. Gary ya Pak, ini dari Apple Global. Nggak mungkin ngasih HP gitu, enggak. Jadi bukan ya guys ya, dan kita udah berjelas. Kalau nggak berjelas ya udahlah. Ya udahlah. Terserah gitu Terserah lah ya, pokoknya kita ngomong apa juga nggak bakal berubah. Oh, Udah jadi pabrik iya. di mana tadi? di Bandung. Oh iya, di Bandung tuh. Aneh sih, tapi ya udahlah, bagus loh gila. Kita mah tidak, ya udahlah. Ntar kita jalan-jalan naik push ke pabrik Apple. Oh iya, Apple. Bisa Bisa dong. Nah, Itel S25 kemarin nih kita ngomongin Yes. soal barang yang happening sekali kemarin nih. Jadi kita tuh kemarin bikin meme ya. Ya. Bahaya sekali tuh obrolan kalau dilanjut, bahaya langsung berantem. Jadi kemarin Itel S25 ini launching yang kita bikin meme-nya juga. Yes. Mereka tuh ternyata yang ngagetin itu adalah bikin cincin. Iya, tiba-tiba Itel Ring. Itel Ring. Mendadak Itel Ring. Nih, Ya. jadi Aldi sebagai pengguna apa? Galaxy Ring, maaf. Ultra Ultra Human. Human, bukan Galaxy Ring. Maaf. 7 juta ya? Enggak. 3 juta doang? Iya. Oh, mending ini gak sih? Lu mah gitu lu enggak beda ya. Samsung bagus lu bisa Bagus, pinch, gue pinch. suka Iya, gestur-gesturnya. Gestur-gesturnya, tapi kalau bisa harga turunin kali. Tapi ya udahlah ya. Nih kita ngomongin si Itel ini. Jadi Itel ini berkemampuan untuk bikin ring ya. Dimana sebenarnya kita belum bisa coba ya. Belum, karena memang belum ready ya. Belum ready dari segi software. Dari software kata Iya, mereka. kata mereka gitu, segi software belum ready. Cuman yang gue lihat di sini adalah berarti teknologi itu sebenarnya tidak begitu mahal. Iya udah murah ya, ini begini murah. Gue kira mahal loh. Paham gak sih maksud gue? Iya. Jadi kayak Gue kira ini lu bikin teknologi super kecil iya, yang ada di ring. tapi memang karena itu tadi software-nya nggak ada kan. Nah, ini sebenarnya jadi pembelajaran untuk lu dan kita. Memang selalu akan ada teknologi yang mahal. Kita ngomongin smartphone, laptop. Iya. Alasannya di belakang adalah R&D. Iya, R&D ini yang memprovide semua sampai software. Ya sampai jadi. Kenapa Apple mahal? Lihat dong software Apple. Iya. Padahal handphonenya bikin cuma 100.000. Padahal bikin HP paling katanya kan ada tuh. Iya. Bahan Apple tuh 7 juta seingat gua. Mana ada lebih murah katanya. Lebih murah ya? Iya. Bukan 7 juta ya? Adalah lebih murah lah, jauh banget lah. Ya mungkin iya benar. Memang cuma Memang benar gaji aja. R&D-nya ini. Orang-orang pemikir-pemikirnya ini tidak mungkin dong digaji UMR Jogja. Gak mungkin dong. Ya. Sudah pasti beda harga. Kenapa beda? Lu lihat kualitas software Apple. Betul. Kenapa namanya ada penjara Apple? Karena bagus banget ekosistemnya, Pak. Betul. Ya, artinya memang itu yang kita pelajarin di sini dari mungkin hardware-nya murah yang kayak Itel ini bisa bikin, tapi software-nya mana gitu. Betul. Kan. Itu yang mahal. Dan gua yakin juga Itel Ring fiturnya tuh nggak akan se-advance ini Jauh, masih atau jauh. Galaxy Ring. Galaxy Masih Ring aja jauh. bisa gestur. Kalau ini analisisnya cukup bagus gitu kan. Jadi ya pasti Itel ya sekedar deteksi jantung, deteksi jantung bener. Terus sleep tracker yang basic-basic lah. Basic-basic lah. Gitu. Tapi ya lumayan lah. Tapi ya itu lagi-lagi poinnya yang dapat sebenarnya itu. Ya Iya. tentang hardware dan software. Berarti Benar. memang mahal di developer lah ya. Ya walaupun semakin murah tapi kan ada harga ada barang. Harga ada barangnya itu salah satunya. Jadi kita tuh kayaknya nggak bisa melihat satu barang tuh dari harga dan satu hal yang benar-benar ini kayak Iya. misalnya SoC gitu. Banyak Agak susah sih. faktornya.
Emang bisa juga kayak beberapa handphone tuh gue liat SoC kayak kemahalan nih. Iya. Cuman kadang-kadang tuh kalau lu pakai tuh software-nya lumayan aja gitu. Jadi Iya. kayak agak sulit ya. Tapi ya yang namanya juga apa biar ada obrolan ya tetap inilah. Bisa kita kritik lah, tetap bisa dikritik lah. Ya apalagi Itel S25 ini nih. Nah iya. Samsung sekali. Samsung banget ya. Cuman emang masih pertanyaan. Enggak, gue kenapa- mau nanya, salah nggak menurut lo pakai desain seperti itu? Oh. Nama sama, desain mirip. Enggak. Enggak ya? Enggak salah menurut gua karena HP Cina melakukan itu semua. Iya, gue sih juga menurut gue tidak Salah. Ya. Yang Siapa- modifikasi. Iya, ya enggak, namanya. menurut gua nggak salah sih karena gua nggak tahu sih ngomongin paten kali ya. Betul sih, Kalau paten yang sih gua gua nggak ragukan. ngecek sih ya. Maksudnya karena S23 itu tuh nggak mungkin Samsung nggak tahu. Iya Pasti benar. tahu. Iya. Ngomongin paten pasti bisa gitu dan dia udah lumayan global barangnya gitu ya. Jadi kalau ngomongin etis apa enggak, ya enggak juga karena lu ngomongin nih, coba Redmi Note 14 kemarin. Itu mirip iQOO. Benar. Ya kan, jadi kayak apakah Redmi salah? Ya mungkin secara fans kayak kok mirip iQOO sih gak ada dana sendiri. Ya salah gitu, cuman secara bisnis kayaknya enggak juga gitu. Jadi kayak sah-sah aja Betul. sebenarnya sih. Iya sih, sebenarnya gue mau angkat pembicaraannya, cuman kayak terlalu panjang deh. Tapi nggak usah deh. Terlalu panjang sih. Jangan, Yaudah lah ya. jangan. Yang jelas selamat ITLS 25 Ultra nih launching ya. Nih Wah gila, viral parah sih. viral parah Pak, gue ngecek Google Trend Pak. Naik pasti Naik kan. itu yang ringnya terutama sialan banget itu ya. Iya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada cincin sialan. Iya, cuman bisa seram itu loh ya. Orang pada tiba-tiba kaget gitu, padahal ring doang gitu. Jadi kayak, oh nyata orang pada penasaran. Iya, gitu. penasaran ya. Ya udahlah ya, tapi ntar kita akan review kira-kira deket lah, cepet lah kita akan review gitu. Yes, Untuk udah melihat. harusnya sih lusa lah. Lusa lah Atau harusnya. besok. pas besok video besok tadi. setelah video ini gitu Iya. ya. Oke, lalu kita ngomongin nih hal kabar sedih dari Poco lagi. Ya. Poco M6 Pro terduga terbakar lagi. Wah, muduk kah? Meleduk kembali Meleduk ya. kah? Ini masalahnya M6 Pro banget nih. Ini bikin rame sejagat netizen nih. Yang dilihat tuh HP-nya di TikTok tuh terbakar habis. Cuman pas dilihat komennya, dia tuh bilang ditaruh di kasur gitu. Ya, lagi-lagi. Lagi kasur ya. Enggak, makan nih gue tuh ada curiga ya nih. Dia tuh bakal ditaruh bantal, bawa bantal. Iya, bawa bantal, atasnya bantal, bawahnya kasur, dicas juga, Dicas ketiban juga. pala, Nih, udah. gini tuh. ya. Jadi yang nggak tahu ya. Ini boleh di quote dan disebarkan ke teman-teman yang lain nih biar tahu ya. Soal ngecas itu pasti panas. Panas. Kenapa panas? Karena di dalam baterainya itu ada energi-energi yang pindah lah. Energi pindah itu panas. Menghasilkan panas. Panas lah gitu ya gampangnya ya. Gak usah lah ngomongin anode, cathode gitu gak usah. Nah, jadi panas ini harusnya handphone tuh ada sistem dari vapor chamber lalu dilepaskan gitu kan. Saat lu taruh kasur dan ditaruh di bantal, kemana panasnya? Iya, jadi buat kasur panasnya. Iya kan? Di HP terus tuh. Nggak nyebar. Wah, bang dong meleduk karena ini kasur. Enggak, nih kasus ini ngecas di bantal parah banget. Gue pernah ngeliat reels tuh orang kebakar sampai sebadan-badan cuman gara-gara ngecas sambil tidur. Iya. Itu sepele sebenarnya. Maksudnya jadi kayak mati konyol kan? Maksudnya bukan mati karena dia lagi bikin lilin gitu Iya. kayak atau korslet, enggak. Jadi kebakar rumahnya gara-gara ngecas di kasur. Itu karena ketidaktahuan jadinya kan. Jadi kayak sayang banget ya. Maksudnya gua nggak belain Poco di sini ya. Maksudnya tapi gue lihat tuh di situ ada kayak faktor X ya lah. Selalu kalau Poco meledak tuh selalu beberapa kali tuh gue lihat yang Dikasih. bengkok lah itu kayak aneh gitu. Maksudnya penggunaan jenis apa yang bisa bikin HP bengkok lalu meledak gitu. Karena jujur aja sejauh gua hidup tuh baterai gue meleduknya, gelembungnya gue gak pernah. Kalau gue belum pernah sih. Belum pernah sih. Bapak gue pernah tuh HP Nokia-nya dulu tuh gelembung gitu ya. Tapi sekarang tuh sistem charging tuh udah beda lah. Jadi kayak udah dibikin safety-nya, tinggal orangnya gimana. Iya bener, cuman emang sebenarnya nggak semata-mata lu taruh kasur dan meledak gitu ya. Enggak. Emang pasti ada faktor handphone dan penggunaannya yang pasti berantakan. Dan gue juga lu karena ngingetin soal gelembung, ya memang gue pernah handphone gue gelembung di saat gue dulu pakai charger yang nggak jelas. Oh itu Itu bener real banget, Itu Kak. salah satunya. Charger gak jelas itu ya, gua kasih tahu ya. Yang 25.000 Beli toplesan. beli toplesan. Iya, beli toplesan. Bener, gue pakai itu. Iya, orang beli permen karet, beli casan ya. Best banget emang tuh. Itu ampernya itu nggak jelas, masuk keluarnya nggak jelas tuh. Iya. Kalau lihat casan tuh ada namanya AC/DC tuh. Kayak AC-nya gitu ya. Lu lihat voltnya berapa, ampernya berapa itu udah di setting semua sama brandnya. Iya nggak ada regulasinya mungkin nih. Jadi ya udah asal jadi aja.
Karena gue dulu mikirnya apa dah? Gue nggak ngeliat arusnya, tapi ngeliat bentuk fisik kabelnya bagus. Iya, fisik kabel bagus. Kabelnya Emang bagus kan banget kuat sih itu. kan? Iya, emang tuh bagus banget sih yang Iya. di toples itu sih. Cuma standar gue jadi sekedar itu dan memang baterai gue gendut. Jadi Iya. gue diputer bisa handphonenya. Tapi itu maksudnya lagi-lagi itu kan lagi-lagi karena ketidaktahuan. Iya, gitu ya. benar. Tapi jangan dihujat juga sih orangnya sih. Iya. Karena emang ya Ya ini notes aja buat kalian lah gitu. Iya, Jangan biar- pakai handphone yang berantakan gitu. Berantakan, Jangan iya. ngasal pakai handphonenya. Iya sengasal, soalnya gini sengasal, gue tuh orangnya ngasal ya, Aldi tahu gue lah. Iya. Tapi gak pernah yang aneh-aneh gitu. Iya. Kayak berarti orang itu sengasal apa makanya. Betul. Ya pokoknya hati-hati pakai handphone. Maksudnya dijaga aja lah. Dijaga aja lah ya, make sense lah ya. Tapi ada satu yang gak make sense. Apa tuh? Gue mau bikin kopi gak bisa, gimana solusinya? Oh pakai punya gua aja di bawah. Oh ini ya. Ini ada iklan kita hari ini. Ini namanya apa cu? Gak ada mereknya. Jinsei ada, no. Ada mereknya Ada. Jinsei. Ya, ini adalah namanya Teko Electric guys. Nih, tuh. Ini tuh jadi ini tempat pemanasnya nih. Ini tempelan ini ada airnya nggak ya? Ini salah tumpah lucu. Ada dikit. Nah. Nah itu Nah, itulah ya. guys. Nih tuh kelihatan ya. Nah, jadi ini tinggal ditaruh di kelihatan nggak sih di kamera? Ya, kelihatan lah ya dikit-dikit ya. Nih gini tuh, tinggal ditaruh gini doang guys. Udah selesai. Bahkan hebatnya ini ya guys ya, ini ibu-ibu ya gitu kayak jualan di online di TV-TV. Jadi gini ibu-ibu, no, ada powernya tuh mode on off-nya nih di sini. Lalu bisa nih dipakai modenya, ada mode teh, mode apa. Banyak. Suhunya bisa diatur ibu-ibu. Betul. Ya. Ibu-ibu bapak-bapak ya. Ini Iya. bisa diatur nih. Jadi kayak lu bahkan timer juga ada gitu. Jadi lu kayak cuman sekedar angetin doang, bisa nih ibu-ibu dan suhunya kelihatan, itu yang paling penting biar lu tidak kecelek gitu ya. Jadi inilah sponsor kita kali ini, Jinsei, Poliahan Teko, orang-orang yang ngerti teknologi. Beli sekarang dapat hadiah nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, lalu kita ngomongin ke yang terutama. Wah ini dia nih. Ini adalah Fine X8 sudah muncul di Indonesia. Fine X8. Luar biasa gitu. Nih, kita sedikit aja ya karena Aldi itu udah experience sebenarnya. Cuman ada beberapa hasil tuh karena NDA kita nggak bisa share ya. Jadi nih sekarang quick aja deh. Ah. Menurut lu genggamannya gimana? Enak. Padahal quick. Oh quick ya, bener ya. Iya. Kamera gimana? Bagus. Ya tapi gitu ya. Tapi satu tangan bisa nggak diindah? Nah pertanyaan gue gini sih, pertanyaan besar. Ini termasuk compact apa enggak? Ini masih tergolong compact menurut gua. Maksud gua untuk Android ya. Iya. Kalau jangan dibandingin dengan iPhone, tapi ini oke banget pegang. Ini rasanya kayak lu magang Xiaomi 13 kemarin apa? 14. Iya. Ini enak banget gitu. Walaupun kita ada bikin share di Instagram tuh perbandingannya X8 Pro dan X8 dan iPhone 16 Bener. dan 15. Ini kan? masih lebih besar dibanding lebih yang besar, Pro 16 kan. Pro, iya. Iya, tapi ya menurut gua fine-fine aja dan oke juga. Wah, ini sebenarnya kalau lu pakai ini experience-nya bagus banget. Iya. The new Color OS. Iya. Ini lu mesti cobain sih. Cobain sih, ini mantep banget sih. Yang kita selalu puja kan kalau OS ya. Cuman ya gitu ya, dia periskop. Tapi ada periskop kan? Ada dong. Lu Ada bisa lihat periskop ya? postingan di IG-nya itu gila banget. Fotonya mantep banget guys. Cuman ada beberapa hal tuh yang kita gak bisa share. Jadi, nah kita sedikit ngomongin soal X8 aja kali ya. Yes. Menurut lu nih, Kenapa? arah HP ini mau kemana nih? Maksudnya dia itu yang lifestyle kah? Ini bener-bener apa ya, flagshipnya anak muda sih bisa banget. Maksud gua kan biasanya kalau Ini kita nggak jualan ya, awas aja lu ya. Nggak. Kalau misalnya flagship Android tuh mostly kan pakai buat orang kaya udah. Yes. Cuma menurut gua ini kalau misalnya jadi pengganti Android ya, pengganti iPhone, ini sih oke banget. Ini oke banget sih, gila banget sih. Iya. Ya, ini pengganti iPhone yang mantep banget sih. Gue tuh suka banget desainnya tuh yang kotak begini. Maksudnya Iya. satu tangan tuh. Jadi ini kan Dan keresahan ringan. gue kan. Nah, ini tuh lebih panjang deh kalau si. Ini pasti 10 Pro Waviar Plus. pengen komen nih, Waviar Iya nih. Waviar nih. Wow, salah sopo ya. Dan Pro Plus itu agak gede dan di kantong tuh kayak kurang masuk gitu loh. Iya. Jadi kayak kurang, apalagi kalau udah pakai case ya. Nah ini tuh kayak menjawab semuanya sih. Tadi kita udah coba pakai game juga si Aldi. Dia ngepas untuk gripnya. Ya. Kotak juga ya. Walaupun sekarang tuh iPhone banget ya Pak ya. Emang iya sih, mungkin karena iPhone banget gitu. Jadi gua tidak kaget megangnya dan cukup udah nyaman juga gitu loh. Emang iya sih, tapi enak juga gua pakainya gitu loh. Gue suka, apalagi si Color OS-nya itu bagus banget gila, men. Iya ini kalau OS sih yang parah sih. Iya. Ini Tapi ya ini aja ya, karena kan kemarin kan lu bisa lihat juga posting kita diundang sama Oppo buat experiencing yang Iya. dua seriesnya itu. Jujur aja gue suka ini dibanding yang Pro-nya. Yang Pro memang bagus, cuman
Kalau lu nyari uniqueness ini sih gitu ya. Ini apakah ini adalah pertanda saya harus mengganti 10 Pro Plus ke sini? Maunya. Sudah bisa dong guys ya. Udah bisa ya berarti ya. Nanti gue share deh ya. Gua video apa dong pendeknya ini? ya. Gua apa dong? Apa rasanya? Gua apa dong? Kan udah S24 Ultra. Gue Oppo. Ya, gue kan udah nempel sama ColorOS banget gitu ya. Terserah lu deh. Ini apa ini, Pak? Itu biasa slide button yang button ya? ring gitu. Nah, cuman ya belum banyak bisa kita share ya guys ya. Betul. Cuma oke banget sih ini. Nah, kalau di global bukan di sini ya. Kalau di global itu dia terduga pakai Dimensity 9400 di global. Di global. Di Indonesia nggak tahu gitu ya. Nah, ngomong-ngomong 9400 ini menarik nih karena gue nemu satu video yang katanya bilang kalau 9400 itu diadu sama 8 Elite dia lebih efisien. Memang benar. Iya, memang benar dugaan itu kita benar. kemarin. Snapdragon itu sudah pusing sama Mediatek. Tuh. Gak mungkin enggak, Pak. Soalnya memang udah kelihatan banget, tau gak lu? Yang gue tuh ngeliatnya ya, dia pakai gigahertz gede 4,32. Itu pasti gara-gara kemarin Mediatek bikin 2 performance Langsung core. gede-gede. Tapi works gak apa-apa. Iya benar. Jadi kayak mantep banget. Nah ini jadi ada yang bandingin ya. Ini salah satu YouTuber kondang juga di Ranah Tech Savvy. Dia tuh bandingin 8 Elite dan Dimensity 9400 dan OS-nya sama. Color OS. Jadi OnePlus dengan Oppo gitu. Yes. Nah, ini tapi sedikit misu-misu gue lah. Beberapa perbandingan yang ada di internet gue lihat tuh sedikit tidak adil ya karena OS-nya beda. Yeah. Biasanya biasanya gini kayak Optimisasi ngomongin beda lagi. Iya, kayak ngomongin Dimensity 7300 kemarin. Itu aja ada 2 versi, Realme kenceng. Iya. Cuman Oppo kagak gitu kan. Jadi kayak Bisa aja beda jadinya. bisa beda kan? gitu. Nah, ini sama-sama ColorOS jadinya sedikit valid gitu ya. Lalu kita ngomongin dari hasilnya yang ditemuin nih, kita cepetin aja. Geekbench-nya itu lebih cepat di 8 Elite. Ya. Geekbench lebih cepat 8 Elite. Antutu 8 Elite juga, tapi suhunya beda 2%, masih panasan Snapdragon. Lalu Extreme Test. Anehnya Extreme Test ini kalah nih. Stabilan Dimensity 9400. Oke. Dibanding sama 8 Elite. 8 Elite kalau lu perhatiin curve-nya, dia tuh zigzag. Seperti Berarti biasa. panas dingin. Panas dingin. Biasanya kan jadi kalau lu perhatiin tuh setiap 3D Mark Wildlife stress test ya, itu kan ada curve tuh. Yang bagus tuh lurus. Kenapa bagus? Karena dia stabil tandanya. Kalau yang naik turun itu biasanya tuh agak-agak nyebelin ya. Kayak ada throttling gitu ya. Nah, yang menariknya lagi nih, baterainya lebih boros di Snapdragon gitu. Betul. Yang artinya Dimensity berhasil untuk lebih efisien dibanding 8 Elite. Ya jelas karena kan si Snapdragon Elite ini pakai arsitektur baru ya. Yes, Orion ya. Orion ini jadi kayak masih banyak yang perlu dikerjain Iya, juga. masih dari gue pengen ngomong kita dari beberapa yang gue denger ya, kayaknya Snapdragon tuh masih banyak PR sih gue lihat sih. Ya emang iya karena kan baru juga apalagi dari laptop ke handphone gitu loh. Wah gila sih. Iya. Dari yang vapor chamber besar gitu. Iya, pendinginannya yang gila jadi cuma sekedar vapor chamber passive cooling Iya, gitu passive kan. cooling gitu. Jadi kayak kalau laptop ada active cooling ya, kipas Iya, lah ada segala macam. kipasnya. Jadi banyak lah PR Snapdragon ini ya. Gua rasa sih harus segera untuk bertobat karena global kan. Kalau udah global kan kalau orang Cina mungkin nggak kelihatan, mungkin dia misu-misu di Weibo kali, cuma kita nggak tahu aja kan. Kayak anjing panas banget nih, cuman di Cina kan. Maksudnya yang di global belum tahu nih. Semoga sih bisa dibenerin lah gitu. Tapi selama gue main pakai ini ya, gue cobain Warzone tadi gue bareng sama si Erwin. Warzone rata kanan 60 fps ini nyaman. Walaupun emang anget sih gitu ya. Kalau Warzone anget tuh wajar Pak karena Wajar. Game tidak, AAA juga iya, jatuhnya. game AAA termasuknya Warzone ya. Dan dia itu tidak nih. Yang harus lu tahu hampir semua handphone itu, semua brand handphone termasuk Apple dia kerjasama sama developer game. Yes. Untuk apa namanya Optimalin game optimasi lah gitu. Nah. Jadi makanya kenapa di ROG tuh bisa kenceng Genshin rata kanan gitu, tapi ketika ngetes WUA Wuthering Wave tuh bisa turun karena dia tidak kerjasama dengan WUA. Iya. Nah, kalau COD enggak nih banyak kan. Iya makanya. Game-game gitu. US soalnya kan. Game US ya si Warzone tuh kagak seingat gua ya. Ini boleh koreksi kalau salah gitu. Tapi ini oke banget gitu. Lu main Warzone aman gitu. Jadi baterai pun irit gitu. Jadi lu bisa klaim dong kamera gaming aman. Kamera bagus, gaming harusnya bagus. Sejauh ini ya? Sejauh ini. Ya, kita belum tes lebih lanjut. Belum di benchmark, belum dipapain. Karena apa? Gitu. NDA guys, kita menghormati Oppo Indonesia ya. Iya. Cuman boleh nge-share foto barangnya. Foto barangnya doang, hasil fotonya. Itu bisa lihat di Instagram, jangan lupa untuk follow nyan.tech gitu. Yes. Tapi ngomong-ngomong yang global di tadi Apa nih, tuh? si Oppo ini juga launchingnya global di Bali. Wah.
Tumben banget ya. Ya ini aneh sih. Ini gue pengen komen aja. Gue tadi gatal banget. Kenapa di Bali ya? Kenapa dia kagak di kayak Xiaomi kan di Jerman Di gitu Jerman. ya. Mungkin bosen kali gitu kan. Bosen kan pada Eropa. Oh, gue pikir gara-gara di Jerman di ban. Bisa jadi sih. Iya jadi kan. Dia main ke Eropa. Ah, gue gak jualan di Eropa lagi. Bisa juga sih. Ngapain gue launching di Eropa? Enggak lah, ini sebenarnya special event juga Iya, karena iya. kan Indonesia udah skip ya dari FNX 6, 7 gitu ya. Jadi kayak permintaan maaf kali. Permintaan maaf 3 tahun baru balik gitu ya. Karena untuk Find sisa X di itu sini. semua orang setuju, pasti bagus. Bagus. Oppo ya udahlah ya gitu. Tapi ada juga yang launching global nih, Di. Apa tuh? Nah, ini dia. Ini adalah namanya Find X 200 yang terduga nih udah mulai launching Vivo global. X200 Pak, Fine X200. Iya. Vivo X200 X200 launching global. ya. Nah, ini kita sambut dikit ya sekalian untuk menjawab pertanyaan kalian, apakah Pro Mini masuk? Tinggal cek di global aja. Kalau Global Pro Mini-nya ada, masih ada kemungkinan. Masih ada gitu. kemungkinan. Tapi kalau udah nggak ada mininya, globalnya nggak ada, apalagi Indonesia. Betul. Itu aja ya. Itu aja. Ini sebenarnya gua hint dikit aja gitu. Tapi yang jelas ini sudah masuk ke global, artinya ya bisa lah kalian yang ngincer X100 cuman nggak ada duitnya, kayaknya mending tahan dulu sih. Ya, nabung dikit Nabung lagi. dikit lagi, tahan dikit lagi. Lu lihat deh di tahun depan tuh ada event-event apa aja. Event lebaran. Event lebaran pasti ada harga Pasti murah. ada HP-HP yang bagus gitu. Cuman ya udahlah ya. Jadi kesimpulannya gitu, Dimensity jaya Dimensity lah. Mantap lah, Yeay. luar biasa. Ya, tapi lalu ada juga nih yang baru. Terus gue lupa ini. Oke, TKDN Indonesia di Asus. Asus. Akhirnya ya masuk. Ya sambil nunggu-nunggu Asus namanya Asus AI 250. ya. Apa coy? Nama ini ya nama kode di TKDN itu Asus AI. Ya sih. Apakah ini tanda dia akan fokus ke AI? Nggak tahu ya. Jadi terduga Asus ROG Phone 9 gitu. Yang mungkin yang nunggu-nunggu ini udah tanda bagus nih ya. Yang udah kita tahu tuh yang jelas udah pakai 8 Elite, lalu Yes. IP68. Nah, layar yang menarik nih. Kabarnya ini 185 Hz. Naik ya. Naik loh. Kemarin 165, sekarang 185. Biasanya 165 yang memakai cuman Valga ya Pak. Kemarin kita Betul, ngetes, Pak. ya. Ini 185 tuh apa ya? Ini loh patahan monitornya dia. Masih ada nih bang, pakai. Monitor Asus kemarin 500 Hz kan? Iya. Oh diganti-ganti kali ya? Patah, Oh, kan dipatah buat kali ya. handphone. Parah banget tuh. Ntar datang nih GTID nih di review gitu ya. Lalu yang mantep lagi adalah dia pakai LPDDR UFS 4.0. Cuman Yes. nih agak disayangkan nih karena ternyata katanya iQOO 13 nih pakai 4.1. Wah lebih Jadi baru dong. kayak jadinya tuh yang gue nih jadi sedih nih. Ini sebenarnya gue jadi misu-misu lagi ya. ROG ini tuh sejauh yang gue liat leaknya itu tidak ada tentang selain benchmark lagi, Geekbench lagi. Maksud gue kencang sih kencang sudah. Iya harusnya dia ngedevelop sendiri ya. Harusnya dia bypass semua game. Iya gitu. Ada sebenarnya tuh kita ada nih kita hint aja ya. Ada satu handphone tuh yang bakal menarik banget ya. Ya. Kita yang megang di Indonesia tuh cuman sedikit ya. Jadi kayak ini bakal menarik banget dan harusnya menggampar habis-habisan Asus ROG. Yes. Ya ini karena ini Asus ROG gue liat nih jadi nggak menarik gaming nih. Kalau 2 tahun yang lalu menarik. Iya benar. Kalau Karena sekarang nggak semuanya kenceng kan. Sekarang tuh kenceng semua Pak. Vivo X200 aja deh kita ngomongin deh. Benar. X200 Pro lah itu penggunaannya Itu udah bukan kenceng, Pak. gaming sebenarnya cuman kenceng. itu semuanya rata. Nah ini nongol nih. Ini penasaran gue. Gue sih berharap ada inovasi tentang fitur gamenya. Yes, Fitur ya, minimal gamenya. game interpolation lah apalah atau Iya. DLSS lah terserah lu lah, yang penting ada lah. Soalnya ya dia masih jualan nih di Twitter, mau tau nggak jualan apa? AI camera phone. Wah itu dia. Ya ini agak disayangkan sih. Jadi kayak kalau ROG mau coba kamera, seenggaknya bikin make it better lah. Ya harusnya. Ya harusnya ya. Gua udah cukup lah. Dari kemarin tuh kita ngatain ROG mulu, kasihan ya. Iya. Jadi kayak, Tapi seenggaknya oke lah. Dia katanya bakal pakai Lithia 700. iya Lithia 700 tuh belum ada yang make kan? Belum ada yang Belum ada yang pakai. make. Jadi siapa tahu oke ya ditambah 8 Elite gitu. Ya Iya. udah. Baru nah ini yang terakhir nih ya. Nah, ini lumayan menarik nih. Ini cepat aja ya. Samsung ya. Tadi setelah Itel S25 ini ada Samsung S25 ya. Iya. S25 Slim. Dia apa lagi? Aduh. Ya, ini kita sebut aja sedikit ya, bentar aja. S25 Slim ini katanya tiba-tiba muncul terduga S25 Slim gitu dan akan muncul bareng S25 series katanya. Wow. Jadi kayak bareng S25, S25 Plus, S25 Ultra. Yang menarik adalah mereka itu mengincar itu sekitar thickness apa? Ketebalan 6 mm. Wow. 6 Mau mm. dong. Iya, 6 mm itu sekecil
iPhone itu. Ini Infinix. Infinix ya. Infinix 6,9. Tapi yang menariknya lagi nih, kalau ini bener, kameranya kayak S25 Ultra dikabarkan. Wow, keren sekali. 200 megapiksel, lalu ada periskop gitu-gitu, optical zoom. Jadi kayak aneh sih, gak cuma Samsung doang, di sini juga ada iPhone 17R ya. Ini aneh banget emang nih, kalau iPhone tuh selalu leaknya tuh terdepan gitu. Kayak ini iPhone 17R ini sebenarnya udah kecium dari lama ya. Iya, udah keluar banyak beritanya. Udah keluar banyak beritanya gitu. Jadi memang kayaknya tahun depan itu tuh ada dua kemungkinan. Satu compact kencang dan compact ya. Ya. Dan slim. Dan slim. Jadi bisa dibilang Samsung S25 ngikutin Itel S25. Boleh dong. Boleh dong loh. Boleh dong. Loh, kenapa nggak boleh? Orang Itel duluan kan? Iya. Nama juga S25 kan? Bener. Aldi, lu cek tuh kemarin video unboxing dia di tangga tuh. S25 Samsung nggak boleh make katanya. Parah banget Aldi ya, gila ya. Ih, dia mah cari musuh gitu. Ada juga yang cari musuh nih. Apa tuh? Pacul, bro. List harga dulu. Oh iya. List harga. Sorry guys ya. Ini adalah list harga. Iya. List harga. Ting 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 ting. Ini list harga nih. Ini dari Redmi Note. Kita mulai dari Xiaomi Group dulu ya. Ini ada Redmi Note 13 yang dari 2,8 juta jadi 2,2 juta nih. Bener-bener nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Nah, cuman kita di sini tuh merekomendasikannya tuh yang 4G aja karena 5G nih biasa aja gitu. Kenceng aja tapi gitu. kamera biasa. Kamera juga mirip sama yang 4G. Lalu dia juga tapi ini apa namanya mono speaker. Ya. Udah gitu fingerprintnya di samping. Iya, beda sendiri gitu. Beda sendiri. Kalau lu ngomong Redmi Note 14 5G kemarin itu baru bagus. Benar. Yang 13 tuh bagusnya di 4G. Nah, aneh kan? Ya gua nggak tahu. Jadi kayak selang-seling dia bagi-bagi ya. Lalu lanjut ya ke Redmi Note 13 Pro 5G. Ini adalah HP yang paling dicari semenjak launching sampai sekarang. Yes. Pro 5G ini tuh karena dia itu sebenarnya mirip sama Poco X6 yang akan kita bahas nanti. Cuman harganya itu agak mehong. Alasannya karena dia jual kamera 200 megapiksel. Yes, lebih mewah juga. Lebih mewah. Dia itu dikesankan lebih oke dibanding si Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Karena Pro Plus 5G itu tidak ada periskop atau tele. Iya. Jadi jualan 200 megapiksel. Jadi orang mikir ya udah gue sekalian aja Redmi Note 13 5G gitu. Yang Pro Toh 5G aja sama-sama gitu. kenceng kan, Bener. Pro 5G kan. Jadi kayak nah ini dari 4,4 juta jadi 4 juta nih, menarik banget nih ya. Lalu Jaki yang paling menarik lagi adalah X6 Pro. Ini menganjing nih ya. Poco ya. Poco X6 Pro itu 4,4 juta dari 5,5 juta. Mengganggu. Ini sih gila ya. Ini 4,4 4,4 juta di 8.300 Dimensity. Iya. Ini sudah pasti mengganggu Realme 13 Plus. Soalnya turunnya tuh sebelum Realme 13 Plus banget gitu loh. Jadi yang nggak tahu ya, Realme 13 Plus itu nggak gimmick kenceng, nggak gara-gara bukannya dikenceng-kencengin menurut kita, enggak. Itu beneran kenceng dan dibuka semua settingannya. Iya, beda sama Reno 12. Wah, jauh banget sama Reno 12 Beda. itu menurut gua tuh worth it banget dibeli, tapi menjadi kurang worth it karena ada Poco X6 Pro. Iya. 4,4 juta dan mau tau nggak apa nih? Nggak goib. Infinix GT20 sebenarnya dia turun sih harganya. Infinix ya? Iya, tapi Gitu emang si ini nih dua brand ini nih. Dua brand ini ya, Infinix. Ada yang mau comeback dibalikin lagi. 4,4 juta, iseng banget lu Poco. Iya, lu. ntar Orang kalau nggak nggak ada- boleh jualan lu, parah banget. Realme bangkrut lu nggak punya kompetitor loh. Iya lo, kalau lu, waduh. Ya kalau dia bangkrut kasihan. Ya kerja Ya banyak. Realme kasihan, cuman lu nggak punya kompetitor. Iya, nggak? gak punya kompetitor. Masa kompetitornya cuma Itel? Wah, nggak bisa. Infinix gak seru. Nggak boleh. Seru. Gak bahaya itu. Monopoli itu, monopoli nggak boleh. nggak Monopoli boleh. ya. Nanti jadi bahaya gitu. Ntar Iya. kayak Snapdragon lu, lamaan di atas sendiri gitu kan. Lupa. Lupa. Iya. Tiba-tiba Mediatek, wah. Di kita bikin gini tuh diomelin Snapdragon nanti di Masa kayak sih? kemarin-kemarin kan yang lu ngomong 7 Gen 3 downgrade. Bayangin aja Snapdragon punya nggak laptop Snapdragon? Oh, Gua yo. punya nih. Dia punya nih. Punya no. Orion kan? Orion nih, Elite lagi. Lu cuma handphone doang kan? Lu itu paling lu masih ala loh ya, tapi ya udah. Lalu lanjut ke Poco X6. Ini jadi 4 juta kurang 1.000. Yes. Dari 4 juta kurang 1.000 jadi 3,5 juta. Waduh. Nah ini tadi perbandingan sama Redmi Note 13 Pro 5G. Goblok banget. 3,5 juta lu dapat 7S Gen 2. Emang gila ya, dia tuh Ya, si kayak Poco- asal aja gitu. Ya gue yakin nih si Poco ini nih gak niat jualan nih gue. Ini emang sengaja bikin gaduh aja udah, Iya, gaduh bikin harga gaduh aja. gitu, jadi kayak apa ya, aku mau beli apa ya, ada Poco. Muncul ya mending Poco. Nah ini lagi ya HP yang baru meleduk tadi. Iya, M6 Poco M6 Pro. Pro ini dari 3 juta kurang 1.000 jadi 2,2
2,7 juta. Ini tetap jadi stand kita. M6 Pro tuh tetap menjadi standar G99 sih. Benar. Tahun ini. Yes. Itu M6 Pro tuh paling stabil di antara semua, maksudnya all rounder gitu. Speakernya bagus, layarnya bagus, ngomongin performance juga bagus, kamera juga oke. Ya oke lah. Di harga 2,7 juta ini jadi standar 2 jutaan sih. Iya. Ini video yang bener-bener happening banget ya. Itu kalau lihat aja di Nyantek itu naik terus viewsnya. Karena emang bagus ya. Nggak dibikin-bikin itu, emang orang juga udah nyobain. Cobain bagus. aja. Kalau ngomong bang, lu ini ya bang ya, lu cobain aja. Udah gitu Yang ya. penting pakai bener. Kayak bener ya. Taruh terbantah lagi, meledak marah-marah ya udah tapi nggak apa-apa. Nih kita jadi belain Poco nih, enggak ya? Enggak ya. Lalu di Transcend Group ini, gue lupa Infinix tadi Mas Dupi, udah lah ya. Di Itel P55 yang bisa main Genshin ini udah jadi 1,3 juta. Makin murah ya. Di awal tuh kita yang jualan malam-malam itu 1,7 juta. Itu pun harga early bird. Jadi aslinya 2 juta. Jadi udah turun jauh banget nih. P55 ini bisa jadi opsi sih sebenarnya si P55 ini. Bukan yang ini jualan P65 ya. P65 kalau kita. Ini kan P55 kita jualan di ini di Oh iya benar. Di mall ya. Jualan ngomong lebih. Jadi 1,3 juta ini menarik banget nih karena bisa main Genshin deh, itu doang sih. Jadi kayak 1 jutaan bisa main Genshin. Apa ya bang? Ya P55. Cuma kekurangannya apa? Tidak ada NFC. Betul. Itu doang. Cuma S25 aja dah. iya, kalau gitu ya udah S25 atau Intel RS4 nih. Betul, itu yang boleh udah juga. turun ini jadi salah satu G99 paling murah saat ini. 1,5 jutaan. Nih kalau lu ngomong, bang M5 kan juga M5 M5 itu kan juga ada 1,5. Cuman tadi gue cek M5 itu ada 1,5 tapi bekas. Dan 4 GB juga. Iya 4 GB, 4 GB juga RAM-nya gitu. Sayang banget. Sayang kan. Jadi kayaknya 1,5 juta di RS4 G99 udah oke lah. Yes. Dan yang gue dengar ya tentang RS4 ini sedikit ya. Seinget gue tuh dia udah banyak perubahan update sih. Gue pengen cek lagi tapi ntar aja lah ya karena banyak sekali pekerjaan yang lain. Iya. RS4 tuh katanya banyak update terutama di Mobile Legends tuh katanya udah kebuka 90 FPS. Oke. Karena emang G99 itu kan sebenarnya sejatinya lumayan kenceng kan. Bisa buat 90 FPS. Iya, salah satu komplain kita kemarin dari RS4 adalah itu kan. Settingannya terlalu Sayang banget gitu. Lalu Itel juga masih ini P65 yang baru keluar kemarin masih hangat sebenarnya. Dari 1,4 juta nih. Gila. Iya P65 yang nggak tahu ini adalah HP dengan case charging ya. Charging case ya dengan charging case ya. Yang udah bawaan ya. Udah bawaan. Jadi total tuh bisa dibilang baterai 7.000. Bisa dipakai buat kerja nggak? Bisa harusnya sih, bisa. Untuk apa namanya yang lain-lain kayak navigasi gitu-gitu udah aman lah. Pakai GPS bisa guys. Dan kalau buat main game ini ada bypass chargingnya. Jadi ini bisa dibilang bypass charging paling murah saat ini gitu. Lalu kita ngomongin Realme nih. Realme sayangnya sih tadi gue lihat sih kayaknya yang paling oke untuk dijual di sini tuh Realme 12 Pro Plus sih. Ya emang Realme 12 Pro Plus itu emang Pro bagus sih. Bagus banget sih. Dia sekarang jadi udah 4,5 juta. 4,5 juta dari 7 juta, Pak. Itu bagus loh. Bagus banget, 4,5 juta lu dapat periscope. Dan lu silakan cek review semua. Itu bisa dipakai untuk bikin menonton konser lah minimal. Yes. Dia pakai SoC 7S Gen 2 yang dimana itu mirip banget sama Realme 13 Pro Plus. Bedanya di litianya aja sih sebenarnya. Cuman ya ini jadi periskop termurah aja sih. Mantep banget sih, 4,5 juta lu periskop yang dimana ini hal tidak mungkin kalau kita pikirin tahun lalu ya, nggak mungkin. Cuman ini mungkin jadi gara-gara Realme 12 Pro Plus dan ini baru gitu. Lalu ada juga nih Vivo V30 ya, ini dari 6 juta jadi 4,6 juta. Mirip sama Realme 12 Pro Plus ya. Ini salah satu kompetitor juga sih sebenarnya sih. Emang itu top tier kemarin lah awal tahun ini. Awal tahun ini. Di 6 juta ada Realme 13, waktu itu Realme 12 Pro Plus, lalu V30, lalu Redmi Note dan Samsung sama A55 Samsung, ya, gitu ya. A55. Tapi ntar kita sebut ya. Lalu di Samsung, ngomong Samsung ini juga ada nih Samsung S23 FE. Ini HP yang sebenarnya kekurangannya mungkin di manajemen panasnya, cuman sebenarnya kameranya udah oke, ada tele juga dan dia pakai One UI ya. Kalau lu orang yang peduli banget sama UI, S23 FE ini kayaknya bisa nih. 7,6 juta dari 9 juta, worth it gila. Lumayan banget. Dan lu kalau misalnya bisa ngambil diskon-diskonan kayak voucher sih. Voucher online shop banyak banget ya. Ini kayak misalnya tadi Itel ya gue sebut ya 41,4 nih. Lu ngambil voucher lagi kurang 200.000, goblok itu udah harga 1,2. Kalau lu masih ngeluh sih lu malu. malu ya. Udah ini S23 FE ya. Lalu lanjut ke Samsung A55 nih yang tiba-tiba terjun bebas 6,5 ke 5,5 juta.
Ya, Beda ya sejuta. walaupun nggak semurah V30 sama Realme 12 ya, tapi ini Samsung loh. Ya Samsung. Dia Samsung itu videonya yang paling beres di antara HP Cina. Yes, benar, setuju gua. Videonya. Kalau foto itu masih ya bisa Dia dibilang standar oke aja. iya, standar oke. Standar oke. Ya bisa dibilang kan iPhone-nya ya. Ya, iPhone. iPhone-nya Android lah gue bisa bilang lah. Ini Samsung A55. Tapi untuk videonya oke, bisa mondar-mandir, bolak-balik, ganti lensa juga lumayan gitu. Dan Exynos yang oke juga ini. Iya, Exynos juga oke juga sih ini karena banyak perubahannya gitu. Nah, ini lalu Samsung A35. Ini mungkin beberapa ada yang mikir ngapain Samsung A3 series direkomendasikan. Nih, A35 itu adalah sebuah versi sunat dari bukan versi turunan dari A54. Yes. Jadi A54 beda di ultrawide. Jadi A54 ultrawide itu 12 megapiksel. Kalau ini A35 di 8 megapiksel. 8 megapiksel Ya, aja. 8 megapiksel emang pertanyaan sih, tapi A35 juga. ya harganya juga segitu juga kan. Iya, kecuali kita ngomongin flagship ya. Flagship kan banyak tuh beberapa yang 8 megapiksel lah. Itu kita tanya baru. Itu kita komplain Komplain banget. ya, karena A35 juga 8 megapiksel gitu. Lalu ini adalah HP yang salah satunya oke juga karena lumayan menarik, yaitu Nubia Neo 2. Ini lumayan sih sebenarnya sih, karena kita udah nyobain. Jarang banget. Iya. SoC kita udah nyobain sebenarnya di T820. T820 bagi yang nggak tahu itu mirip sama 695, lebih kencang dari G99. Ya, tapi saat itu Nubia Neo 1 itu kekurangan di MMC. Nah, yang dua ini udah UFS. Yeah. Udah free banget untuk bisa kita rekomendasikan lah. Dan ada trigger button-nya. ya, trigger apa katanya solder button. Ya, gitu. pokoknya buat lu main game enak deh. Dan Iya. ini emang oke sih handphone Iya, Nubia sebenarnya. Neo sih. Gue lupa sebut lagi tadi ada berita Nubia yang jual kamera. Nubia. Oh iya, Nubia. Aduh, gue lupa namanya. Itu unik sih emang kan, bentuknya kamera, dapat Enggak, ketika Uni SoC bermain kamera. Ya Itu bisa. aneh banget tuh Hancur sebenarnya. sih biasanya. Cuman Tapi ya emang nggak tahu hancur. juga. Kamera hancur Oh, hancur sebenarnya. juga. Tapi seenggaknya mereka mencoba ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak udah lah, apa-apa yang ini sedikitin aja lah ya. Mending yang ada lagi yang nggak dikit nih. Apa tuh? Pacul Abduik. Pacul Abduik. Oke. Langsung aja. Lalu exhibit ya dari pertama, Bang, kenapa Dimensity 920 jarang dipakai padahal ada, dan apakah bakal masuk ke entry level? Nah, Nggak. ini dia. Ini juga pertanyaan. Kayaknya kita pernah nanya ini. Kenapa? Dimensity 920 itu bagus, tapi kok nggak masuk? Ya kan udah di rebranding. Jadi 70-50 nggak salah ya? Iya, 70-50. Maksud gue tetap 920 gitu. Udah nggak boleh lah. Malu ntar Mediatek, gila lo. 920 itu 70-50 guys. Iya 70-50 ya. Jadi yang nggak tahu lu silakan tonton konten short gua ada tuh tentang rebranding tech ya. Jadi MediaTek ini memang memiliki tendensi dan juga cara bisnis yang unik gitu. Yang chipset lamanya biar terkesan update. Iya. Dia rebranding. Makanya kemarin sempet tuh Realme tuh nggak berubah chipset tuh dari 920 lalu ke 7050 dulu. Oh, 1080, tapi nggak masukin doi Oh, masukin dong. 1080. Iya, kita pakai 920 kan. 920 juga. Jadi ini tuh 920 lalu 7050. Iya. Lalu 1080. Jadi kayak gak berubah dong gitu ya. Ya, namanya juga jualan guys ya. NJ2 namanya juga jualan gitu. Ya itulah kira-kira jawabannya karena rebranding juga sih. Tapi emang itu chipset bagus kok. Oke, lalu ini Chaos Ego. Ada satu pertanyaan yang selalu buatku penasaran. Internal terus berkembang dari MMC jadi UFS. Kok micro SD gak ada perkembangan ya? Padahal ngarep banget di masa depan micro SD jadi kencang. Nah ini sih micro SD. Oh iya, sama sih gue selalu komplain juga kayak SD card tuh kenapa masih jadi teknologi jadul aja masih ada. Ya walaupun udah ada ya, walaupun tetap ada kan kalau kamera ada CF Express, macamnya jenisnya. Iya, gue pertanyaan yang gini sih, gue kan gak begitu ngerti soal SD card. Lu kan pada nih, kayak Aldi Rama, lu kan yang udah lama main di dunia kamera gitu. Seberapa pentingkah SD card bagus gitu? Ya penting speednya, terus durability-nya kan, apalagi kayak ada fitur pengaman biar nggak error kan itu kan juga ada. Cuman ya gitu. Iya, SD card itu tapi kayak ini loh, bahkan di beberapa laptop ya, gue lihat ya, laptop ini tuh masih jual fitur ada SD cardnya. Iya. Sekepake itu berarti ya? Ya mungkin kalau micro SD gue nggak tahu sepakai apa ya, dan gue selalu bertanya juga, lu ngapain sih ada micro SD, mending kayak SD card biasa. Cuman ya ini juga sih, gue bingung ya. Mungkin eMMC ini ya. Jadi salah satu opsi murah aja lah gitu buat jadi ekspansi storage gitu. Dan memang kalau diganti kayaknya sih agak repot. Kalau lo mau ganti yang lebih baru, teknologi kencang, tapi kan tetap aja ada resiko rusaknya itu. Oh. Ya makanya sekarang adanya eMMC jadi UFS gitu. Jadi lebih kencang di dalamnya. Iya, cara read dan write-nya beda ya. Bener. Cepet ya. Ya cuma gitu ya, micro SD itu akan tetap ada tapi kayaknya nggak akan berkembang sih, karena kalau ngomongin storage tuh mungkin ada yang komen soal di bawah tadi lumayan menarik tuh. Untuk storage tuh sekarang tuh lebih condong ke
cloud sekarang. Ya, cloud juga. Jadi banyak developernya di sana gitu. Iya, pokoknya Gak tuh banyak yang di apa bentuk fisik kayaknya. ya meminimalisir kekurangan aja gitu kayak kerusakan. IMMC masalahnya banyak kan. Banyak Dulu banget, handphone masalah IMMC kan. Ya sekarang UFS jauh lebih baik dan juga ada cloud yang mungkin minim error gitu kan. Jadi ya lebih baik kayak gitu loh. Tetap ada sih, tapi microSD tetap ada, tapi ya tidak bisa diharapkan Ya, sih. bukan jadi opsi utama Oh, gitu. gitu lah ya. Tapi ya semoga ada perubahan sih. Siapa tahu, oh bener juga ya, ini jadi opsi bisnis baru nih, kita bikin microSD diberesin kan. Jadi lebih kenceng kah, lebih apa gitu sama Aldira nih suka marah-marah kan. Ya udah ya. Lalu nih terakhir nih dari Kowara ya. Sumpah ini ATLS 25 bisa lagu keras pada Anda yang pakai T820 terus harga di bawah 3 juta. Definisi asli tapi palsu ya. Nah, ini asli tapi palsu kita sebenarnya udah sebut sih di awal sih. Sebenarnya tuh ATLS 25 itu bukan palsu juga sih, Emangnya ya begitu. gitu aja sebenarnya sih. Tapi kalau ngomongin Unisys T820 tadi ya, tidak mungkin dia harganya di bawah 3 juta sih. Karena di bawah 3 juta. Harganya segitu Iya, di bawah kayak iTel sekarang kayak nggak mungkin karena T820 itu adalah bentuk advance dari Unisys. Bahkan gue bisa bilang seri flagshipnya. Ya karena dia 5G juga Nah, kan. paling tinggi dia sekarang paling tuh, tinggi. T820. Yang baru itu kemarin tuh di Unisys S25 Ultra tuh pakai T620 kalau nggak Ya. salah. Itu yang paling baru punya ya. Jadi kayak mungkin masih bisa banyak perubahan nanti. Cuman salah satunya ini sih, gue tuh mikirnya jadi kayak kenapa Unisys ini tuh tidak dipakai sama brand-brand sekarang Cina ya. Kita ngomongin Redmi lah. Oh ya benar. Xiaomi, Redmi berarti Redmi atau Realme C series atau Realme Note. Yes. Ini dua HP ini kan adalah dua yang sebenarnya tuh makanan tech savvy gitu. Kalau satu dari brand ini jatuh tuh biasanya langsung fansnya tuh nyerang gitu kan. Contoh kayak misalnya Realme kemarin C67 tuh langsung diserang gitu kan. Nah, kenapa dia tidak ada yang pakai Unisys T820 ya? Itu Ya, kok kepo sih. Ya mungkin karena sesimpel tendensi sentimen aja sih. Kayak Unisys sih jelek dah gitu. Itu yang susah sih. Ya memang. kayak Mediatek aja. Padahal Mediatek bagus tapi banyak orang di sini yang masih percaya Mediatek itu panas dan Yes. jelek. Oh bener. Ya kan? Jadi, nah ini sedikit lagi ya, apa namanya kayak intermezzo lah bisa dibilang. Nah, itu postingan tadi yang bandingin Dimensity sama Snapdragon, itu banyak yang nggak terima aja. Kayak, kok bisa Dimensity lebih efisien dibanding Snapdragon? Nah itu dia kan. Loh, Orang nggak bisa percaya. faktanya gimana? Padahal udah bagus Udah kan. bagus, kita udah nyobain kamera. Lu contoh Vivo X200 Pro itu pakai apa Dimensity, Pak? Iya. Cuman memang sih kalau Unisys ini kalau kita lihat dari websitenya memang nggak kelihatan bagaimana seriusnya dia iya buat sih. buat SoC. Jadi kayak Salah memang satu kita yang nggak masalah tahu. tuh ya ISP sebenarnya. Ya itu juga. ISP-nya tuh dia di mode malam tuh gue ada bandingin T820 sama 695 punya kita dulu sama G99 ya. Nah. Di mode malam tuh dia bisa ngasih lihat yang cerah gitu. Cuman untuk detailnya itu kuring gitu. Jadi kayak di ISP-nya ini Atlias yang ngelihatnya ini tuh kayak matanya tuh dia bisa ngasih warna tapi detailnya kurang. Kenapa ya? Kayak gak butek gitu, nggak kayak kan biasanya Unisys itu kan kamera butek kan. Iya. Kayak ada Ini aneh aja gitu. iya ya. kayak kurang apa Iya gitu. makanya bahkan perbedaannya T620, T618, T616 apa 16 kayak gue juga bingung perbedaannya apa. Ya karena kan kita nggak hidup dengan Unisys ya. Iya. Ya Tapi udah. walaupun perbedaannya kalau T620 tuh lebih kencang sedikit lah. Ya tapi kan hasil itu sama juga gitu. Kamera Kan. masih kurang lebih ya. Ya jadi gue bingung perbedaannya apa gitu. Makanya sih harusnya banyakin Unisys dan Unisys harus berisik. Gitu. Iya. Ya brand bantulah harusnya. Iyalah. Di seri bawah sebenarnya sih. Iya sekarang udah pada. Soalnya singkat gue Tiger dulu sempet rame loh, inget gak lo? Iya Tiger tuh yang masih angkanya ribet banget kan. Mana sekarang itu ya? Ya itu jadi T620 lebih simpel Lebih gitu simpel kan. ya. Maksudnya kayak gak dipakai lagi apa kurang jualan kali ya? Ya penamanya ribet, Tiger bla 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 angka berapa kan. Ini kan salesnya Unisys juga jualinnya males ya. Ini Pak, kayak si Tiger, tato cabut ya. Sebelum kelar Tiger berapa udah cabut orangnya aja. Gua lupa itu angkanya karena ini kan simpel gitu ya. Lanjut lah, tutup aja di. Ya udah mungkin aja Bego Teknologi kita minggu kali ini. Silakan komen, silakan beli, semuanya link ada di deskripsi. Ramaikan lagi berita minggu kali ini. Nah. Dan jangan lupa juga untuk nonton Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.